Dalam sepekan saja, lebih dari 1.000 anak Indonesia dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan dari program MBG hingga September tahun 2025. Jumlah korban mencapai lebih dari 6.000 anak di berbagai daerah, dari Bandung Barat, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi, hingga Sumatera. Semua daerah melaporkan hal yang sama. Anak-anak muntah, sakit perut, mual, bahkan ada yang kejang dan tidak sadarkan diri. Bayangkan, orang tua yang awalnya percaya anaknya mendapat makanan sehat dari sekolah, justru harus mendapati buah hati mereka terbaring lemah di ruang IGD. Ini bukan lagi kasus kecil yang bisa ditutupi dengan kata insiden, melainkan sebuah tragedi nasional yang mengguncang kepercayaan publik. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain dan belajar, kini harus menghadapi penderitaan fisik dan mental akibat sebuah program yang seharusnya melindungi mereka. Lalu pertanyaan besar muncul, bagaimana mungkin di era modern, dengan teknologi dan dana triliunan, anak-anak masih bisa keracunan massal dari program pemerintah? Jawabannya ada pada kelemahan sistem yang begitu besar. Pertama, banyak dapur penyedia makanan tidak memenuhi standar kebersihan dan higienis, alat masak yang berkarat, air yang tidak bersih, hingga bahan makanan yang tidak segar menjadi pemandangan nyata. Kedua, distribusi makanan dilakukan dalam skala besar dengan rantai logistik panjang, seringkali tanpa pendingin yang memadai, sehingga makanan basi sebelum sampai ke anak-anak. Ketiga, pengawasan dari pemerintah lemah, audit dilakukan seadanya, dan ketika ada pelanggaran, sanksi yang diberikan hampir tidak ada. Keempat, ada tekanan besar untuk mengejar target politik. Program ini harus berjalan cepat, meluas, dan terlihat sukses, meski kualitas dikorbankan. Terakhir, keterlibatan pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis dalam distribusi makanan justru memperburuk keadaan, karena yang seharusnya fokus pada kesehatan malah dicampuri agenda politik dan kepentingan anggaran. Ketika ribuan anak jatuh sakit, tentu kita bertanya, siapa yang harus bertanggung jawab? Pertama, pemerintah pusat yang menggagas program ini dan mengucurkan anggaran besar. Mereka seharusnya memastikan standar keamanan makanan dijalankan dengan ketat sebelum program digulirkan secara masif. Kedua, DPR yang menyetujui alokasi anggaran triliunan rupiah, namun tidak menuntut adanya mekanisme pengawasan yang jelas. Ketiga, kementerian dan badan pengawas pangan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kualitas, namun gagal mendeteksi kelemahan yang fatal. Keempat, pemerintah daerah dan sekolah-sekolah yang melaksanakan program ini di lapangan, karena tidak semua menjalankan SOP dengan benar. Kelima, pihak penyedia logistik dan kontraktor yang mungkin mencari keuntungan dengan memangkas biaya sehingga kualitas makanan diabaikan. Dampak keracunan MBG tidak berhenti pada gejala fisik. Ada trauma psikologis yang membekas pada anak-anak. Banyak dari mereka yang kini takut makan di sekolah, merasa cemas setiap kali melihat menu MBG. Bahkan ada yang menolak sama sekali. Orang tua pun merasa was-was, antara ingin anaknya mendapat gizi tambahan atau takut anaknya jatuh sakit lagi. Bagi sebagian anak, pengalaman ini menjadi luka batin yang tidak mudah hilang. Lebih luas lagi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terguncang. Jika program sebesar ini bisa gagal dan malah membahayakan, bagaimana masyarakat bisa yakin pada kebijakan lain? Keracunan MBG bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga krisis kepercayaan publik. Meski kita semua ingin masalah ini segera selesai, kenyataannya perbaikan tidaklah mudah, karena program MBG mencakup jutaan anak di ribuan sekolah, dengan dana besar yang syarat kepentingan politik. Keterbatasan tenaga terlatih di dapur sekolah, distribusi yang melewati wilayah terpencil dengan infrastruktur buruk, serta lemahnya sanksi bagi pelanggaran. Sehingga setiap langkah perbaikan menghadapi rintangan yang tidak kecil. Namun kita tidak boleh berhenti pada masalah saja, karena solusi nyata tetap ada. Pertama, pemerintah harus menghentikan sementara program ini dan menetapkannya sebagai kejadian luar biasa untuk mencegah korban lebih banyak. Kedua, lakukan audit independen dengan melibatkan lembaga
profesional yang bebas dari kepentingan politik. Ketiga, semua dapur penyedia harus mendapat sertifikasi kebersihan dan pelatihan khusus sebelum bola beroperasi. Keempat, rantai distribusi harus diperbaiki dengan memastikan bahan makanan segar, transportasi higienis, dan penyimpanan sesuai standar. Kelima, orang tua dan sekolah harus dilibatkan dalam pengawasan agar laporan lebih transparan dan cepat. Keenam, sanksi tegas harus diberikan bagi penyedia atau pejabat yang lalai. Dan terakhir, program MBG sebaiknya dijalankan secara bertahap, dimulai dari pilot project yang benar-benar diawasi ketat, lalu diperluas setelah sistem terbukti aman. Dengan langkah-langkah ini, MBG bisa kembali menjadi penyelamat, bukan ancaman.